5 penyakit hati atau penyakit batin yang bisa menghambat rezeki Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati yang bisa menghambat rezeki Anda. Sebagian besar Anda tentunya sudah paham akan hal ini, ya kan? Tentu yang namanya penyakit batin, penyakit hati itu bisa berdampak buruk dalam kehidupan Anda. Hanya saja di sini saya ingin tekankan 5 saja. Banyak sekali sebenarnya penyakit hati atau penyakit batin, tetapi di sini saya sampaikan 5 komponen saja ya sahabat, agar pembahasannya tidak terlalu panjang lebar atau tidak terlalu lama. Nah, apa saja sih penyakit hati atau penyakit batin ini? Yang pertama adalah yaitu iri. Iri di sini artinya kita tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, kita tidak suka dengan kesuksesan ataupun keberhasilan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan iri. Tentu ketika Anda iri terhadap orang lain, secara tidak langsung itu juga doa buruk bagi Anda. Apalagi malahan Anda mendoakan yang buruk-buruk bagi mereka. Saya doakan agar usahanya tidak berjalan lama lah, ya sebentar lagi juga kolaps, misal begitu. Atau Anda berdoa yang lain lagi terkait dengan ketidaksukaan Anda pada orang tersebut. Yang intinya adalah Anda mendoakan kejelekan untuk orang tertentu, orang yang tidak Anda suka. Anda berdoa agar kehidupannya tidak bahagia, keluarganya tidak harmonis dan sebagainya. Secara tidak langsung itu pun juga doa bagi diri Anda, sahabat. Nah, tahu ya tentang dalilnya bahwa ketika kita mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu bahwa kita doakan, itu juga doa bagi kita. Bayangkan, jika Anda tidak suka dengan orang lain, iri terhadap orang lain, apalagi Anda mendoakan yang buruk-buruk pada orang lain, dan orang lain itu tidak tahu doa keburukan yang Anda panjatkan kepada Tuhan untuknya, maka itu juga doa kembali pada diri Anda sendiri, sahabat. Jadi Anda perlu hati-hati di sini. Kalau misalnya Anda sudah sering kali menyimpan sifat iri ini, ya, maka hidup Anda itu tidak akan bisa membaik, bahkan semakin terpuruk. Bisa saja keterpurukan Anda saat ini, atau mungkin saat ini jika memang Anda mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, hidup Anda secara finansial itu kurang baik dan sebagainya, sifat iri yang mungkin selama ini Anda rawat, ya Anda pendam, itu bisa berdampak buruk dalam hidup Anda saat ini, sahabat. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah benci. Benci ini adalah tidak suka terhadap orang lain, entah ya orang lain itu punya kesalahan terhadap diri kita, atau orang itu tidak punya kesalahan pada diri kita. Artinya adalah mungkin saja Anda benci pada orangnya, ya, karena mungkin kelakuannya, ya, yang tidak berakhlak, tidak berperilaku baik, ya, atau mungkin Anda pernah disakiti orang tersebut, lalu Anda benci, ya, dan Anda malah tidak respect pada orang tersebut. Intinya adalah benci pada siapapun itu juga berdampak negatif dalam kehidupan Anda. Nah, kemudian yang ketiga adalah Anda punya dendam, ya kan? Dendam ini itu juga sesuatu yang tidak baik untuk kondisi kesehatan Anda, bahkan dalam kehidupan Anda bisa berdampak yang sangat buruk, sahabat. Mungkin di antara Anda dulu pernah orang tua Anda, ya, meninggal gara-gara orang tertentu, gara-gara temannya atau gara-gara siapapun lah, ya, atau saudara Anda. Bisa saja begitu kan, karena memang ada orang-orang yang demikian. Ada keluarganya meninggal, atau ada keluarganya cedera akibat dari kesalahan orang lain dan tidak mau memaafkannya, dendam, ingin membalasnya,
ya kan? Nah, itu juga berdampak buruk. Kalau misalnya jika Anda pahami ketika Anda dendam dan Anda melakukan balasan, biasanya balasannya itu tidak setimpal dengan perbuatan sebelumnya, perbuatan pertama yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya apa? Orang yang dendam biasanya di sini hatinya bergemuruh, kemudian emosinya meluap-luap. Otomatis ketika emosinya meluap-luap, melakukan balasan itu jauh lebih tinggi kadarnya dibanding dengan perlakuan terhadapnya di masa lalu. Katakanlah begini, contoh kecilnya, ketika Anda menampar orang lain, ya, atau Anda ditampar orang lain lah ya, atau Anda dipukul orang lain. Nah, saat Anda dipukul, lalu Anda emosi, tentunya Anda punya reaksi yang menggebu-gebu, emosi Anda meluap-luap, sehingga Anda ingin membalasnya kan. Ketika Anda membalasnya, kira-kira balasannya itu sama dengan perlakuannya terhadap Anda, atau malahan jauh lebih besar kadarnya. Biasanya orang yang dendam ini balasannya jauh lebih besar kadarnya, lebih tinggi tingkatannya. Ketika kalau dibuat skala ya, Anda katakanlah dipukul dalam satu kali pukulan, level sakitnya ada di angka 6. Tetapi ketika Anda balas, level sakitnya ya, orang yang sakit itu ada di level 8, bahkan 9 atau 10. Intinya adalah orang yang balas dendam itu dia kadarnya jauh lebih tinggi balasannya, perlakuannya ketimbang sikap orang tersebut terhadapnya sebelumnya. Nah, jadi pada dasarnya dendam ini adalah penyakit hati, penyakit batin yang justru itu bisa berdampak buruk dalam kehidupannya, terlebih lagi pada finansialnya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan benci dendam, itu adalah tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain atau memaafkan kesalahan dirinya sendiri. Ketika ada orang lain berbuat salah pada Anda, ya, mungkin Anda pernah ketipu dengan teman Anda, rekan Anda, kerabat Anda, atau partner kerja Anda, partner bisnis Anda, ya, dan Anda tidak mau memaafkannya, dan Anda menyimpan perasaan yang sangat tidak mengenakan di dalam diri Anda, itu malah bisa membuat diri Anda sakit-sakitan secara fisik, ya kan? Secara batin Anda menderita. Dan itu berdampak buruk juga pada kondisi finansial serta ekonomi Anda, sahabat. Bisa juga Anda tidak bisa memaafkan diri Anda karena mungkin Anda melakukan kesalahan di masa lalu, entah salah dalam memutuskan, salah dalam bertindak, salah dalam bersikap, yang akhirnya bisa berdampak pada kehidupan Anda. Dan Anda terlarut dalam kesedihan itu, Anda tidak bisa berdamai dengan diri Anda, sehingga Anda tidak bisa bangkit dan tidak bisa move on. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah sombong alias angkuh. Katakanlah kalau misalnya Anda oke lah punya uang banyak, ya kan, punya harta yang melimpah, tetapi ketika Anda suka pamer, Anda sombong pada orang-orang yang di bawah Anda, ya, maka kekayaan Anda tidak akan lama lagi. Nah, saat Anda memperlihatkan kekayaan Anda, memperlihatkan kemewahan Anda pada orang-orang sekitar Anda, dan Anda niatnya adalah pamer, ini loh saya punya barang mewah, ini loh saya orang berada, ini loh saya orang yang punya, maka di situ cepat atau lambat kekayaan Anda akan habis, harta Anda akan terkikis, sahabat. Maka dari itu, apapun saat ini yang Anda lakukan, ya, maka Anda perlu memperbaiki diri. Ketika Anda bisa memperbaiki diri, ya, bisa menjadi lebih baik lagi, mindset Anda menjadi lebih baik, ya, cara berpikir Anda lebih positif, maka kehidupan finansial Anda pun akan membaik juga, sahabat. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya menghindari 5 penyakit batin ini, penyakit hati ini, penyakit mental ini dalam keseharian Anda. Perlu berlatih. Memang ini tidak mudah bagi Anda yang sudah terbiasa merawat atau menyimpan penyakit-penyakit ini. Tetapi ketika Anda mau menyembuhkannya, niat untuk memperbaikinya,
maka cepat atau lambat saat penyakit batin, penyakit hati Anda sudah mulai berkurang, ya, bahkan lebih sedikit, ya, menjadi sangat sedikit, maka kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi, sahabat. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.